Tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini meliputi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang cepat, serta munculnya berbagai ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila. Selain itu, isu global seperti radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme juga menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Penting untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang mempromosikan kesetiaan pada Pancasila serta memperkuat dialog antar agama dan antar budaya untuk mendorong toleransi dan kerukunan. Terkait penjelasan tersebut, bahwa tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu pembahasan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu proses di mana nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial dalam masyarakat mengalami transformasi seiring waktu. Tantangan terbesar dalam menghadapi perubahan sosial adalah memastikan bahwa nilai-nilai positif seperti keadilan, kesetaraan, dan keberagaman tetap dipertahankan dan diperkuat. Namun, perubahan sosial juga dapat menimbulkan ketidakstabilan, ketidakpastian, dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu contoh perubahan sosial yang signifikan adalah globalisasi, yang mempercepat interaksi dan integrasi antara berbagai masyarakat dan budaya. Globalisasi membawa tantangan dalam hal pelestarian identitas lokal dan keberlanjutan lingkungan, namun juga membuka peluang untuk pertukaran pengetahuan dan informasi. Dalam menghadapi perubahan sosial, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi dan mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi. Pendidikan, dialog antar budaya, dan pemberdayaan masyarakat merupakan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mempromosikan integrasi sosial, penghargaan terhadap perbedaan, dan penguatan nilai-nilai positif dalam menghadapi perubahan sosial. Aspek yang kedua yaitu tantangan menjaga nilai Pancasila terkait dengan budaya. Tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila terkait dengan budaya meliputi berbagai aspek, termasuk modernisasi, globalisasi, dan pluralitas budaya. Dalam era globalisasi, budaya-budaya dari berbagai belahan dunia saling berinteraksi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai lokal dan tradisional. Salah satu tantangan utamanya adalah mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan filosofis bagi bangsa Indonesia di tengah arus budaya global yang beragam. Selain itu, perubahan sosial dan teknologi juga mempengaruhi cara masyarakat mengonsumsi budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, membawa pengaruh besar terhadap pola komunikasi dan interaksi sosial yang dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Penting untuk memperkuat pendidikan budaya dan kesadaran akan warisan budaya bangsa, serta menggalakkan dialog antar budaya yang menghormati keberagaman budaya. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks budaya yang beragam, sehingga tetap relevan dan kuat sebagai pondasi moral dan sosial bagi bangsa Indonesia. Aspek yang ketiga yaitu tantangan menjaga nilai Pancasila terkait ekonomi yang cepat. Tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila terkait dengan ekonomi yang cepat meliputi fenomena seperti kesejahteraan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, di mana kepentingan ekonomi seringkali mendominasi nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Salah satu tantangan besar adalah menciptakan kesempatan ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga tidak terjadi polarisasi antara kelompok yang kaya dan miskin. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang adil dan inklusif, serta memberdayakan sektor ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi menjadi kunci dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Upaya untuk mengurangi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan ekonomi harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Pendidikan ekonomi yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika juga penting dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, masyarakat dapat membangun ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Aspek yang keempat yaitu tantangan menjaga nilai Pancasila terkait munculnya berbagai ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila. Tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila terkait dengan munculnya berbagai ideologi yang tidak selaras adalah salah satu aspek penting dalam konteks keberlangsungan ideologi negara Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, berbagai ideologi dari luar negeri dapat masuk dan memengaruhi pemikiran masyarakat, terutama generasi muda. Beberapa ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila seperti radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi dapat mengancam kedamaian dan keharmonisan sosial di Indonesia. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, termasuk penguatan lembaga-lembaga pendidikan dan media massa untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila, serta penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok atau individu yang mencoba merongrong keutuhan ideologi Pancasila. Pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi atau kelompok-kelompok yang berpotensi mengancam ideologi Pancasila juga menjadi bagian dari strategi menjaga nilai-nilai tersebut. Selain itu, mendorong dialog antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila juga merupakan langkah yang krusial dalam menghadapi tantangan ini. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara juga harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Dengan demikian, masyarakat dapat bersama-sama menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul akibat ideologi yang tidak selaras dengan Pancasila, sambil tetap memperkokoh keberlangsungan ideologi negara Indonesia. Aspek yang kelima yaitu isu global seperti radikalisme menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Isu global seperti radikalisme merupakan ancaman serius bagi nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Radikalisme seringkali didorong oleh ideologi yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti ekstremisme agama atau ideologi politik yang menentang pluralisme dan toleransi. Tantangan utamanya adalah bagaimana mencegah dan menanggulangi penyebaran radikalisme yang dapat mengancam kedamaian, keamanan, dan keutuhan negara. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif dan represif untuk mengatasi akar masalah radikalisme, termasuk dengan meningkatkan pengawasan terhadap gerakan radikal, memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya radikalisme. Selain itu, penting juga untuk memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi radikalisme, termasuk pertukaran informasi, intelijen, dan koordinasi penanggulangan terorisme lintas negara. Kerjasama ini penting mengingat radikalisme tidak mengenal batas negara dan seringkali memiliki jaringan lintas negara. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memerangi radikalisme dengan cara menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan serta memperkuat toleransi, dialog antar agama, dan keberagaman budaya. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, diharapkan ancaman radikalisme dapat diatasi dan nilai-nilai Pancasila dapat tetap menjadi landasan moral dan sosial yang kokoh bagi bangsa Indonesia.
Aspek yang keenam, yaitu isu global seperti intoleransi menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Isu global seperti intoleransi merupakan ancaman serius bagi nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Intoleransi mencakup sikap dan perilaku yang tidak menghormati keberagaman agama, budaya, dan pandangan politik yang bertentangan dengan semangat kesatuan, persatuan, dan kerukunan dalam Pancasila. Tantangan utamanya adalah bagaimana mencegah dan menanggulangi penyebaran intoleransi di tengah masyarakat. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk melindungi hak-hak minoritas, memperkuat dialog antar agama, dan mendorong inklusi sosial bagi semua golongan masyarakat. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengatasi intoleransi dengan cara mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menghargai perbedaan, mempromosikan kesetaraan, dan membangun toleransi antar agama dan antar budaya. Selain itu, media massa juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memerangi intoleransi dengan cara memberikan pemberitaan yang berimbang, tidak menyebarluaskan ujaran kebencian, dan mempromosikan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi intoleransi dengan cara aktif memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi garda terdepan dalam melawan sikap-sikap intoleran yang muncul dalam masyarakat. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, dan media massa, diharapkan ancaman intoleransi dapat diatasi dan nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pijakan moral dan sosial bagi bangsa Indonesia. Aspek yang ketujuh adalah isu global seperti ekstremisme menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Isu global seperti ekstremisme merupakan ancaman serius bagi nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Ekstremisme seringkali didorong oleh ideologi dan radikal dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti ekstremisme agama atau politik yang menentang pluralisme, demokrasi, dan toleransi. Tantangan utamanya adalah bagaimana mencegah dan menanggulangi penyebaran ekstremisme yang dapat mengancam kedamaian, keamanan, dan stabilitas negara. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah preventif dan represif yang efektif, termasuk dengan meningkatkan pengawasan terhadap kelompok-kelompok ekstremis, memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila, serta menggalakkan dialog antar agama dan antar budaya untuk memperkuat toleransi dan kerukunan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ekstremisme serta memperkuat kerjasama internasional dalam memerangi jaringan-jaringan ekstremis yang lintas negara. Kerjasama ini penting mengingat ekstremisme seringkali memiliki basis dan jaringan yang melintasi batas-batas negara. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam memerangi ekstremisme dengan cara menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan, serta memperkuat nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan, dan kerjasama internasional, diharapkan ancaman ekstremisme dapat diatasi dan nilai-nilai Pancasila dapat tetap menjadi pijakan moral dan sosial yang kuat bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir, untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah banyaknya tantangan, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Solusi yang pertama yaitu penguatan pendidikan. Meningkatkan pendidikan kewarganegaraan yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sejak dini. Kurikulum pendidikan harus memasukkan materi yang membahas tentang sejarah, filosofi, dan nilai-nilai Pancasila secara komprehensif. Yang kedua yaitu promosi toleransi dan kerukunan. Mendorong dialog antar agama, antar budaya, dan antar kepercayaan untuk memperkuat toleransi dan kerukunan.
program-program yang mengadakan kerjasama antar warga dengan latar belakang dan beragam juga perlu didukung. Solusi yang ketiga yaitu penegakan hukum dan keamanan. Memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Kepolisian dan aparat keamanan perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kelompok-kelompok yang mengancam stabilitas sosial. Yang keempat yaitu pembinaan karakter. Pengembangan pembinaan karakter yang kuat di sekolah dan masyarakat dengan menekankan pada nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kelima yaitu partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mempromosikan dan menjaga nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Masyarakat perlu didorong untuk menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun kesadaran dan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Keenam, kerjasama internasional. Meningkatkan kerjasama internasional dalam memerangi radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme dengan berbagai pengalaman, informasi intelijen, dan strategi pencegahan yang efektif. Dengan penerapan solusi-solusi ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat tetap menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dicukupkan sekian pembahasan kali ini terkait tantangan menjaga nilai-nilai Pancasila pada saat ini. Saya, Dini Zalika Ramasuci, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.